Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ningsi Susanti Ibu. NIM saya 201110049. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi perangkat keras. Sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis perangkat keras, saya akan menjelaskan definisi dari perangkat keras itu sendiri apa. Definisi dari perangkat keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat dilihat, diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi atau perintah dari perangkat lunak atau biasa kita sebut dengan software. Perangkat keras atau hardware sangat berperan penting dalam kinerja suatu sistem komputer. Nah, di dalam perangkat keras ada 4 fungsi yang harus kita ketahui. Yang pertama, fungsi dari perangkat keras itu adalah menerima input. Yang kedua, mengolah data atau informasi. Yang ketiga itu memberikan output, dan yang keempat adalah menyimpan data atau informasi. Itu adalah 4 fungsi dari perangkat keras. Nah, apa saja jenis-jenis dari perangkat keras? Perangkat keras pada umumnya dibagi jenis dari perangkat keras itu ada 5. Yang itu perangkat keras input, perangkat keras proses, perangkat keras output, perangkat keras penyimpanan, dan perangkat keras kelistrikan. Apa saja yang termasuk dalam perangkat keras input? Ada contoh-contoh alat yang termasuk dalam perangkat keras input itu ada mouse, ada trackball, ada scanner, dan ada keyboard. Nah, mouse ini berfungsi untuk menginput data. Cara kerjanya dengan menggulirkan tombol yang ada di atasnya. Selanjutnya ada trackball. Trackball juga sama seperti mouse, biasanya dipakai oleh seorang gamer. Nah, yang ketiga ada scanner. Scanner ini biasa digunakan pada pusat perbelanjaan. Scanner ini berfungsi untuk men-scan barcode. Yang keempat ini ada keyboard. Apa saja di sini ada tiga tipe keyboard yang sudah saya berikan. Di sini ada tipe QWERTY, ada ini Dvorak, yang ketiga ada Kloppenberg. Fungsi dari keyboard ini adalah untuk menginput keseluruhan semua data ke dalam sistem komputer. Dan selanjutnya ada perangkat keras proses atau dengan alat-alat proses. Apa saja yang termasuknya? Ini ada CPU, ada motherboard, ada VGA, dan ada kartu suara. CPU singkatan dari Central Processing Unit. Dia bertindak sebagai prosesor. Dalam sebuah sistem komputer. Yang kedua itu ada motherboard. Motherboard berfungsi untuk menyediakan papan-papan sirkuit yang menghubungkan untuk hardware-hardware yang ada di dalam komputer. Dia terdiri dari tombol-tombol sirkuit seperti ini. Ini sudah ada contohnya yang saya tampilkan. Di dalam motherboard juga ini berfungsi untuk menyimpan chip BIOS. Nah, selanjutnya ada VGA. VGA ini berfungsi untuk menampilkan gambar atau grafis. Yang keempat ini ada kartu suara. Kartu suara berfungsi untuk mengeluarkan suara atau menampilkan suara. Selanjutnya ada alat output atau perangkat keras output. Di sini ada monitor, ada speaker, ada scanner, dan ada proyektor atau LCD. Yang pertama ada monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan gambar atau grafik, menampilkan data yang sudah kita input. Yang kedua ada speaker. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan suara. Yang keempat ada proyektor. Proyektor berfungsi untuk sebagai alat untuk menampilkan gambar atau grafik dari monitor. Yang keempat ini ada printer. Printer berfungsi untuk mencetak gambar atau grafik. Selanjutnya ada alat penyimpanan atau perangkat keras penyimpanan. Di sini ada RAM, ada ROM, ada hard disk, dan ada SSD. Nah, RAM itu adalah random access memory. Berfungsi untuk sebagai alat penyimpanan. Sifatnya unvolatile, artinya ketika listrik dimatikan atau listrik terputus, maka datanya juga akan hilang. Berbeda dengan ROM, read only memory. ROM bersifat non-volatile, artinya sekalipun listrik terputus, datanya akan tetap tersimpan.
Kalau ini hard disk itu dia bersifat sebagai alat berfungsi sebagai alat penyimpan juga, sama seperti ROM, seperti RAM, ROM. Sifatnya seperti ROM. Kalau dia juga bersifat non-volatile, artinya saat listrik terputus, datanya tetap ada tersimpan di dalam prosesor. Selanjutnya adalah SSD. SSD berfungsi untuk menyimpan data, dan SSD merupakan alat penyimpanan yang transfer datanya paling cepat dibandingkan dengan alat penyimpanan yang lain. Selanjutnya adalah perangkat keras kelistrikan. Apa saja yang masuk dalam perangkat keras kelistrikan? Di sini ada power supply. Nah, power supply adalah perangkat keras yang berfungsi untuk melakukan konversi tegangan listrik dari AC menjadi DC. Selanjutnya ada stall volt. Stall volt ini fungsinya untuk menstabilkan tegangan listrik. Terus ada UPS. UPS ini berfungsi untuk membackup tenaga listrik, membackup listrik sebagai alternatif saat listrik mati atau saat listrik tiba-tiba mati. Stall volt ini untuk menyimpan dan menyediakan backup listrik, jadi komputer tidak otomatis langsung mati. Oke, demikian presentasi perangkat keras dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.